penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Biar rohmu tetap pulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Rohmu yang hidup penuhku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Biar rohmu yang kudus pulihkan kehidupan kami. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan, kami berserah di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, altar-Mu menyembah Romo yang hidup Tuhan. Romo yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu
Terima kasih Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Makasih buat pagi hari yang Kau beri bagi hidup kami. Makasih buat perlindungan, penyertaan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai detik ini Tuhan, kami percaya itu karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Amin. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Amin, Bapa. Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan Amin. yang berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami. Yesus. Terima kasih buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih Amin. buat segala kebaikan-Mu. Yes, Tuhan. Pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada pemulihan terjadi. Amin. Ada kuasa-Mu bergerak di tengah-tengah kami, Amin. menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Engkau selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Di minggu yang pertama ini kita percaya kasih Tuhan selalu baru bagi kita. Kita nggak boleh salaman katanya, tapi kita bisa kasih salam seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi masih boleh ya. Coba kasih salam kiri kanan. Ya, boleh. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi kita. Ya Allah yang sungguh luar biasa bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Amin. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah tak berakhir. pernah berakhir Di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Boleh minta jempolnya pagi hari ini. Woo! Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin. Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Nanti persembahannya boleh maju ke depan ya Bapak Ibu. Nanti ada kotak persembahan di sebelah kanan saya. Nanti kita memberikan persembahannya di depan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Kak Olive berdoa untuk persembahan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami boleh berkumpul itu pun karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan setiap pemberian kami, berkati setiap yang memberi dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Agar apa yang kami berikan pada saat ini itu boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus berkati kita semua. Betapa ku bersyukur atas karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup memulihkan kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
sebab terlalu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu mulia bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yesus. Mari kita berdoa. Hari ini kami datang dengan anugerah-Mu Tuhan, kami bisa berada di sini dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Cahyadi, menjadi berkat-Mu yang luar biasa dan kemenangan-Mu yang biasa Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, ini ibadah perdana kita setelah dalam masa pandemi COVID-19 ya. Dan kita nggak menyangka kalau ternyata bulan ini kita sudah kembali bisa beribadah. Nah, hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita akan membahas satu tema kembali, yaitu menang di masa sulit. Seperti beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu khotbah, ya boleh dikatakan khotbah seri tentang menang di masa sulit. Hari ini kita juga akan berbicara tentang tema yang masih sama. Nah, kemenangan orang percaya Bapak Ibu di masa sulit tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Jadi kemenangan kita di masa sulit itu tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut. Ada beberapa hal yang kita pelajari Bapak Ibu yang terkait dengan tema ini, yaitu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di masa yang sulit. Yang pertama, jangan iri terhadap orang fasik. Bapak Ibu, jangan iri terhadap orang fasik. Amsal 24:19 berkata, jangan marah, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Jadi Bapak Ibu, ayatnya sudah ada di semua di depan, ya. Kita bisa melihat dan membacanya bersama-sama. Dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Bapak siap Tuhan, siapa itu orang fasik? Orang fasik ialah orang yang melakukan kejahatan yang sumbernya dari hati, dipupuk oleh iblis dan sifatnya menular. Jadi rupanya orang fasik ini orang yang melakukan kejahatan itu sifatnya bisa menular Bapak Ibu. Ya, kalau orang hidup dengan orang yang berbuat jahat, lama-lama dia ketularan untuk sering berbuat jahat atau ingin berbuat jahat. Lalu bagaimana kehidupan orang fasik Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak baca dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 12 ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang menarik. Orang fasik itu sepertinya hidupnya lebih baik daripada orang yang takut akan Tuhan. Sepertinya lebih baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 73, di situ ada seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, aku nyaris tergelincir. Kenapa? Dia melihat hidup orang fasik itu bisa lebih mujur, lebih baik. Bahkan dikatakan sehat, gemuk lagi. Ada kata sehat dan gemuk Bapak Ibu. Ya, kita lihat ke orang fasik hidupnya sehat, gemuk, mujur, baik gitu. Tetapi bagi Tuhan, kita bilang kita jangan iri sama mereka. Jangan iri Bapak Ibu. Kita berkata, aduh saya rajin ke gereja, saya melayani Tuhan. Tapi kok hidup saya kok sepertinya susah gitu. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, pagi ini diingatkan jangan kita iri. Di tengah-tengah masa sulit yang kita jalani, jangan iri melihat hidup orang fasik. Nah, mengapa kita tidak boleh iri sama orang fasik Bapak Ibu? Sebab hidup orang fasik tidak memiliki damai ternyata. Itu ayatnya ada Bapak Ibu, Yesaya 57:21. Jadi hidup orang fasik tidak memiliki damai. Kelihatannya hidupnya diberkati, kelihatannya makmur, tapi nggak punya damai Bapak Ibu. Hatinya kosong dan sebagainya. Nggak ada damai. Bapak Ibu, kita perlu menikmati damai dalam hidup ini. Kenapa kita bisa memiliki damai Bapak Ibu? Karena kita sudah hidup diperdamaikan dengan Kristus. Amin. Jadi kita bisa memiliki damai itu. Orang fasik hidupnya tidak memiliki damai. Kenapa? Karena dia belum diperdamaikan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, selama orang itu belum diperdamaikan dengan Kristus, hidupnya pasti tidak akan memiliki damai yang sesungguhnya. Damainya hanya semu sementara. Kemudian kita berkata hidup orang fasik akan dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 34. Jadi hidup orang fasik itu akan dilenyapkan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya jahat, karena gak mengenal Tuhan dan tidak hidup takut akan Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang di masa sulit? Tadi yang pertama, jangan iri terhadap orang fasik. Jangan iri Bapak Ibu. Kelihatannya mungkin dia lebih makmur, lebih sehat, ya.
Bahkan ada orang mengatakan, kok saya ini jadi orang Kristen, kok saya kena COVID-19? Jangan iri Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan punya rencana buat hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di masa sulit? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal 4:27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di tengah-tengah masa yang sulit Bapak Ibu, jangan kita coba-coba menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu, jangan coba menyimpang dari jalan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita supaya kita apa? Bertindak hati-hati. Dalam masa sulit ini kita minta hikmat Tuhan agar kita bertindak dengan hati-hati Bapak Ibu. Jangan gegabah, jangan ceroboh dan sebagainya. Tetap kita harus bertindak dengan hati-hati. Saya percaya Roh Kudus bisa menolong kita, memimpin kita untuk kita bisa bertindak hati-hati Bapak Ibu. Saat-saat seperti sekarang ini kita harus bisa bertindak hati-hati. Ya, minta hikmat Tuhan supaya kita apa? Bisa bijak melakukannya. Kemudian tidak menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sini kita kembali diingatkan bahwa di masa sulit ini kita jangan menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, kadang-kadang orang dalam keadaan terjepit di masa sulit dan sukar, kadang-kadang tuh orang suka apa? Menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, kita jangan mau melakukan hal demikian. Jangan menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita percaya kalau kita ada tetap di jalan Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita tetap ada di jalannya Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian tidak menduakan Tuhan atau meminta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu, kadang-kadang orang suka menawarkan sesuatu buat kita dalam masa sulit, masa sukar ya. Mau nggak datang ke orang ini bisa nolong kita. Terutama dalam kasus-kasus orang yang sakit Bapak Ibu. Ya, orang yang sakit. Orang disuruh pergi nih ke tempat ini, nanti kamu bisa sembuh dan sebagainya. Padahal orang tersebut adalah orang yang menggunakan kuasa-kuasa lain, bukan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak ingin kita melakukan hal demikian. Meskipun kita dalam keadaan sulit Bapak Ibu, dalam masa sukar, sekali lagi jangan kita minta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Ini perlu kita tanamkan dalam hidup kita, orang yang percaya Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya bersyukur kemarin saya udah bisa nginjak mall Bapak Ibu. Yaitu ke MAG, Mall Arta Gading yang ada di Kelapa Gading. Di situ kenapa saya ke mall? Karena di tempat itu sedang diadakan wawancara calon hamba-hamba Tuhan, pendeta pembantu dan pendeta muda ya, yang ada di Gereja Betel Indonesia. Jadi wilayah utara Bapak Ibu sedang mengadakan wawancara. Jadi sekarang untuk mereka jadi hamba Tuhan, jadi PDP atau PDM, itu harus diwawancara. Dan mereka datang harus dengan suami istri. Kecuali masih bujangan Bapak Ibu, nggak boleh bawa yang lain gitu kan. Nah, datang ke mall Bapak Ibu. Dari situ
Saya ngobrol-ngobrol sebentar sama seorang hamba Tuhan. Lalu dia cerita bahwa ada seorang seorang pengusaha, Bapak Ibu, usaha. Dia pernah ditawarkan hal-hal yang kalau diukur dengan ukuran materi, Bapak Ibu, wah pasti dia akan diberkati luar biasa. Tapi caranya tidak baik. Caranya nggak baik, Bapak Ibu. Lalu dalam cerita itu orang itu berkata, hamba Tuhan berkata, dia berkata, saya tetap tidak melakukan. Meskipun, waduh, itu untungnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, secara materi, secara uang luar biasa. Tapi dia bilang, saya tidak melakukan. Saya tetap pada jalan yang Tuhan kasih buat saya. Bapak Tuhan, saya percaya kalau kita ada dalam jalannya Tuhan, Bapak Ibu, sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita, orang yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di masa sulit? Yang ketiga, jangan berharap kepada manusia. Yesaya 2:22, gampang nih ingat Bapak Ibu, Yesaya 2:22. Ingat ya, 2:22. Jangan salah sebut Bapak Ibu. Dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ayat ini diawali dengan kata jangan berharap pada manusia. Bapak Ibu Tuhan, dalam masa-masa sulit ini mungkin kita bisa menaruh harapan-harapan kepada manusia. Dengan harapan apa? Orang itu bisa menolong kita. Betul dong Bapak Ibu, sebagai manusia kan begitu. Dalam masa sulit ini dengan harapan ada orang menolong kita. Bapak Tuhan, kenapa Alkitab berkata jangan kita berharap kepada manusia? Ingat Bapak Tuhan, manusia itu penuh dengan keterbatasan dan dapat mengecewakan. Ya. Jadi manusia itu penuh dengan keterbatasan dan dapat mengecewakan. Tolong diklik. Jadi bangsa Tuhan, ingat, kita ini manusia ini penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu. Dan dapat mengecewakan. Siapapun dia, termasuk pendeta Bapak Ibu. Penuh dengan keterbatasan dan dapat mengecewakan. Ya. Makanya kita berkata dalam Yeremia 17:5, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ngeri juga ya Bapak Ibu, kata terkutuklah kita kalau kita hidup mengandalkan manusia. Berarti Alkitab mengajarkan jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita berharap kepada manusia. Tetapi biar kita berharap kepada siapa Bapak Ibu? Berharap hanya kepada Tuhan. Dalam masa sulit ini Bapak Ibu Tuhan, taruh harapmu kepada Tuhan. Kalau perlu Bapak Ibu doa sambil berpuasa sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan yang akan berperkara di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan berharap kepada manusia. Yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di tengah-tengah masa yang sulit? Yang keempat, jangan tawar hati. Amsal 24:10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa sulit, kecillah kekuatan kita. Jadi Alkitab kasih tahu, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, jangan hati kita jadi tawar. Bapak Ibu,
sebelum hati kita menjadi tawar, buru-buru Bapak Ibu makan roti tawar lebih baik. Ya, apalagi kalau pakai selai lebih enak Bapak Ibu. Jangan biarkan hati kita ini tawar Bapak Ibu. Tawar hati. Kenapa kita jangan tawar hati Bapak Ibu? Sebab Alkitab berkata kekuatan kita jadi kecil. Kita nggak punya kekuatan. Untuk apa Bapak Ibu Tuhan? Untuk bertahan. Gak punya kekuatan untuk bertahan. Kenapa? Karena hati kita jadi tawar. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat buat kita loh Bapak Ibu. Jadi jangan tawar hati, tapi biarkan hati kita itu gembira. Karena kegembiraan itu jadi obat buat hidup kita. Jadi kekuatan buat hidup kita. Untuk apa? Kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Kemudian, mengapa kita Bapak Ibu jangan jadi tawar hati? Karena bisa jadi celah bagi setan, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan atau marah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan jadi celah, buka celah buat setan. Sehingga apa? Kita mulai meragukan Tuhan. Kita bilang, apa iya Tuhan bisa tolong kita ya? Dalam masa sulit ini, apa iya Tuhan bisa menolong hidup kita? Bapak Ibu, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan Bapak Ibu, berarti kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Ingat kisah di Alkitab? Kenapa setiap peristiwa yang terjadi oleh para murid, Tuhan Yesus berkata, mengapa hatimu kurang percaya? Di sini diperlukan hati yang percaya. Jangan ragukan kuasa Tuhan Bapak. Meskipun kita sedang menghadapi masa sulit, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia tetap sanggup untuk menolong kita umatnya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di masa sulit? Yang kelima, jangan nyerah. Jangan menyerah. Kadang-kadang sebagai manusia kita bisa merasa putus asa. Kok pertolongan Tuhan begitu lama Tuhan nyatakan buat hidup kita, dan rasanya kita sudah mau menyerah. Hari ini Alkitab berkata, jangan nyerah. Kenapa jangan nyerah Bapak Ibu? Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Masa depan itu sungguh ada Bapak Ibu. Itu janji firman Tuhan buat hidup kita. Berarti di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, Tuhan bisa memberikan masa depan buat hidup kita. So, masa depan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dia tahu persis untuk hidup kita. Dia tahu persis apa yang akan terjadi buat hidup kita. Masa depan kita itu Tuhan tahu. Yang penting kita jangan nyerah Bapak Ibu di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Jangan nyerah. Bapak Ibu Tuhan, salah satu yang membuat orang bisa menang dalam menghadapi masa sulit, orang itu tidak nyerah. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Saya bersyukur Bapak Ibu Tuhan, jemaat di Gereja Sentra Bulungan Bapak Ibu, ada seorang bapak, dia sudah tua loh umurnya, udah 60 tahun lebih. Suka datang ibadah Jumat, tinggalnya jauh Bapak Ibu dari sini, di daerah Jakarta Timur. Tapi satu kali dia kena COVID-19 Bapak Ibu. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur. Dia kena COVID Bapak Ibu. Dia nyatakan positif. Tapi saya lihat Bapak itu, kita dukung dalam doa, dan dia terus berjuang Bapak Ibu. Dia terus berjuang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini
Bapak itu sehat, sembuh dengan pertolongan Tuhan. Dia nggak nyerah dengan keadaan hidupnya. Padahal Bapak Ibu secara keluarga loh, kita nggak tahu keluarganya nggak di Jakarta tuh nggak ada boleh dikata. Yang ada tuh keponakan yang bantu jaga. Keluarganya kita nih saudara seiman. Kita menopang dia Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ya Bapak ini sekarang sudah sehat. Tinggal pemulihan-pemulihan yang Tuhan akan nyatakan bagi hidupnya. Kemudian, kenapa kita jangan menyerah? Ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Di ayat itu ditutup dengan perkataan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ada perkataan jalan keluar. Berarti apa? Di tengah-tengah masa yang sulit yang kita hadapi, kita percaya Tuhan punya cara untuk memberikan kita jalan keluar. Dalam menghadapi apapun, imani ada jalan keluar yang Tuhan bisa berikan buat hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Saya undang Pak Imron maju ke depan untuk mempersiapkan Bu Meli untuk melayani perjamuan kudus. Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit yang masih sedang kami jalani hari-hari ini, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat keadaan bangsa kami, negara kami, dan juga buat kehidupan kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati roti dan anggur yang kami akan makan dan minum, lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar ketika kami makannya, kami boleh semakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan terlebih kami imani, bilur-bilur itu dapat menyembuhkan kami yang sakit, yang lemah dikuatkan. Dan Tuhan bisa menolong keberadaan hidup kami. Kami siap diberkati dengan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan lagu Haleluya 12 kali. Kita sambil menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita nyanyikan lagu kembali, haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur, haleluya, atas pengorbanan Kristus buat hidup kita. Hari ini kita ada karena Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Kasih-Nya begitu besar, anugerah-Nya begitu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih buat hari ini. Hari yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih buat kehidupan yang Kau masih berikan buat kami. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Musik terus nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Amin. Engkau mengasihi kami. Amin. Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing Tuhan. Engkau tahu, Engkau tahu. Haleluya. Oh Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang hadir hari ini, mereka sedang mengalami masalah, pergumulan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemenangan Tuhan. Berikan mereka jalan keluar dan kelepasan dari Tuhan. Bahkan yang sakit kami imani oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Mereka dijamah, disembuhkan Tuhan.
Kami percaya Engkau menjadi penolong hidup kami. Amin. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat Tuhan. Amin. Lindungi kami dari virus corona Ya Yesus. atau virus apapun Tuhan. Amin. Jaga kami umat-Mu dimanapun kami tinggal dan berada. Amin. Dimanapun kami berdagang, berusaha, dimanapun kami bekerja Tuhan. Engkau yang melindungi kami, menjaga kami. Amin. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Amin. Ya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Makasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau besok kami akan melakukan aktivitas kami kembali, di mana pemerintah sudah mulai membuka izin untuk mereka yang berdagang dan sebagainya. Tuhan berkati Ya. setiap aktivitas yang akan dimulai besok. Ya. Berkat-Mu ada buat jemaat-Mu Tuhan, Amin. buat umat-Mu. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap, Ya. kepadamu kami minta tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau Allah sang pembuat keajaiban buat hidup kami. Amin. Kami ada hari ini karena keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami, umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Besaran ajaib Tuhan, Tuhan ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.